Ya, saya berada di makam Indra Bongsu bin Raja Badiuzzzaman bersama makam istrinya Sri Intan. Inilah orang tua dari Raja Muda Ahmad yang pernah memerintah di Kota Dalam atau di Kampung Kepala Sungai. Tapi makam ayahandanya Raja Muda Ahmad terletak di Jentera Malai, Stabat. Tempat di mana nantinya pada tahun 1862 Belanda melalui perairan Sungai Wampu menggempur lokasi Jentera Malai ini. Sehingga banyak ratusan orang putra-putri terbaik Melayu Langkat sahid terkorban di lokasi wilayah Jentera Malai ini. Ya, inilah makam salah satu jejak Jentera Malai di pagar, karena dia adalah Indra Bongsu ini dan Sri Intan ini adalah salah satu keturunan bangsawan Kerajaan Langkat. Saya sudah berada di lokasi Jentera Malai Stabat, di mana tempat ini menjadi salah satu tempat agresi militer Belanda yang dimulai pada tahun 1862. Di sini dulunya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Langkat. Setelah Kota Dalam atau Kampung Kepala Sungai, di masa pemerintahan Tua Hitam lah yang pertama kali membuka Jentera Malai ini menjadi pusat pemerintahannya. Namun tahun 1818 Siak mengagresi ke Kota Dalam, sehingga ibu kota ini tidak dilanjutkan lagi oleh Tua Hitam sebab dia meninggal pada tahun 1823. Dan keturunan Stabatlah Tan Matseh yang meneruskan pengembangan wilayah ini. Makanya Jentera Malai dan Stabat ini sangat berdekatan, makanya dikatakan Jentera Malai Stabat. Disinilah di tahun 1862 Tan Matseh bersama pasukan berkuda Selimin atau yang dikenal dengan sebagai pasukan Muslimin melawan agresi Belanda. Belanda masuk di perairan Sungai Wampu ini. Kapal perang Belanda masuk ke Sungai Wampu menggempur Jentera Malai. Membedil Jentera Malai dengan meriam. Sehingga sebelum kapal perang Belanda masuk, Tan Matseh sudah menyiapkan kubu pertahanan dari tanah yang kita bisa saksikan di sini. Sepanjang pinggir sungai ini dibangun kubu pertahanan yang terbuat dari tanah, sehingga kapal perang Belanda yang mau mengebom, menembaki Jentera Malai ini masih bisa ditahan. Namun naas, di dalam buku Tengku Sulung Halijar diceritakan ditemukan makam kuburan massal di mana korban agresi militer. Artinya Belanda sudah sempat masuk ke Jentera Malai ini, sempat mengalahkan Jentera Malai, menaklukkan Jentera Malai. Sehingga ratusan orang di sini banyak sahid terkorban. Ratusan putra-putri terbaik. Disinilah tempat banyak mayat pejuang-pejuang suhada-suhada Melayu mempertahankan tanah tumpah darahnya dari penjajahan kolonial Belanda yang ingin menjarah tanah Langkat ini. Di sini kemarin kita temukan ada tulang rusuk manusia, kemudian kita temukan pecahan keramik, kita temukan sampah kerang. Di sini banyak, sehingga kita meyakini di kedalaman 2 meter dari tempat saya berada ini adalah tempatnya kuburan massal, salah satu kuburan massal pada saat agresi militer Belanda tahun 1862 sampai 1865. Namun Melayu pada waktu itu, Belanda tidak mampu mengalahkan pasukan
Selimin, pasukan berkuda Seliminnya Tan Matseh. Tan Matseh itu dijebak di Amparan Perak pada Oktober 1865. Dato Amparan Perak mengundang Tan Matseh untuk menghadiri acara adat pernikahan fiktif, tipu-tipu. Sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam, tidak mungkin undangan saudaranya ditolak. Sebab juga Amparan Perak itu ditekan oleh Belanda supaya menjebak Tan Matseh. Keluarlah Tan Matseh menghadiri acara adat tersebut di Amparan Perak. Ternyata ketika buka tudung saji atau sangi, ternyata kosong. Tanpa membawa pasukan, hanya membawa satu orang panglima, Tan Matseh sudah dikepung oleh askar upahan Belanda bersama sekutu lokalnya di Amparan Perak. Pada Oktober 1865, seterusnya Tan Matseh dibawa ke Pelabuhan Belawan dan dibawa ke Batavia sebelum diasingkan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, masih di wilayah Jentera Malai, Stabat, di mana agresi militer Belanda pada tahun 1862 sampai tahun 1865 itu terjadi di sini. Digempurlah pusat pemerintahan Kerajaan Langkat di Jentera Malai itu di sini. Tepatnya di Desa Paerengas, Kecamatan Hinai sekarang, di tepi sungai. Kampung ini lenyap. Kota Jentera Malai ini hilang, lenyap. Pemukimannya pindah ke keluar dari sungai, meninggalkan tepi Sungai Wampu ini ke arah Desa Paerengas sekarang, dan masih ada di Desa Stabat Lama Barat di Ampera 1, Dusun Ampera 2 dan Dusun Tanjung. Dari sinilah kapal-kapal Belanda masuk di perairan Sungai Wampu ini, membedil, menggempur Jentera Malai ini. Tapi tidak jebol, tidak kalah pada waktu itu Tan Matseh di lokasi ini. Perjuangan masyarakat Melayu melawan agresi Belanda di sinilah. Buktinya apa? Buktinya tidak ada satupun bangunan Belanda di sini. Mana buktinya? Bangunan Belanda di sini tidak ada, tidak temukan. Di sepanjang Sungai Wampu ini bangunan Belanda tidak kita temukan. Kenapa? Setelah Tan Matseh pun diasingkan Sukabumi, masyarakat Melayu tetap menggempur Belanda, tetap menghalau Belanda, sehingga Belanda merasa terganggu. Awalnya, Jentera Malai ini, lokasi ini ingin dijadikan Belanda menjadi kota pelabuhannya, yaitu Holland. Namun usaha Belanda gagal dan memindahkan pusat administrasinya ke Kota Binjai yang sekarang, yang dulunya bernama Timbang Langkat.